Anda membutuhkan lawyer. Apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Denny Indrayana senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Alhamdulillah, setelah menjadi satu-satunya law firm Indonesia yang membuka kantor di Melbourne, Australia, kami juga membuka kantor di Sydney. Mohon doa dan dukungannya terus untuk Integrity Lawyers. Salam integritas. Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent resident, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, hak asuh anak, pembagian harta gunung kini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity? Silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin punya rumah, apartemen, properti di Australia, atau ingin punya bisnis di Australia? Bagaimana caranya? Mudah, asal menghubungi kantor hukum yang tepat. Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berpraktik di Australia dengan kantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne. Lebih jauh tentang kami, kunjungi website www.integritylawfirms.com. Anda ingin menjadi penduduk tetap Australia dengan berbagai fasilitasnya, jaminan kesehatan, jaminan kerja, kualitas hidup, fasilitas publik yang one of the best di dunia. Bagaimana cara mendapatkannya? Melalui jalur keluarga, bisnis, jalur kerja, minat dan bakat, bahkan pencari suaka? Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berpraktik di Australia, berkantor di Jakarta, Melbourne, dan Sydney. Website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers? Kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Bagaimana cara membuat perjanjian berdasarkan hukum Australia, kontrak bisnis, kontrak kerja, dan berbagai perjanjian lainnya? Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kontrak Anda bisa dengan mudah kami buatkan dan sesuai dengan kepentingan bisnis Anda. Lebih jauh tentang Integrity Lawyers, kunjungi website kami di www.integritylawfirms.com. Anda bingung setelah WHV kemana untuk menjadi PR? Apakah apply visa student? Jangan takut, hubungi Integrity Lawyers. Anda ingin beli properti, rumah, apartemen, atau bisnis di Australia, itu namanya conveyancing. Hubungi kami Integrity Lawyers. Anda punya masalah keluarga di Australia, bingung bagaimana memproses cerai, apakah ada persoalan dengan hak asuh anak atau juga pembagian harta gonok kini?
Nah, hubungi saja Integrity Lawyers. Terlanjur apply visa protection dan kemudian ditolak pula, bingung mau ngapain? Bagaimana proses bandingnya? Hubungi Integrity Lawyers. Bingung bagaimana caranya menjadi PR, penduduk tetap di Australia, misalnya lewat pasangan? Nah, jangan khawatir. Hubungi Integrity Lawyers. Satu-satunya law firm Indonesia yang berkantor juga dan berpraktek di Australia. Kantornya ada di Melbourne, Sydney, selain Jakarta. Lebih lanjut, hubungi website kami di www.integritylawfirms.com. Baik, sudah bisa kita mulai webinar untuk sebelumnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam untuk yang bergabung dari Australia. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Integrity Lawyers, webinar yang kami adakan secara rutin setiap bulan untuk mendampingi WNI dan komunitas internasional yang tertarik belajar, bekerja, dan berbisnis di Australia. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan bagi banyak orang, yaitu cara mudah dan murah membeli properti di Australia. Webinar ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi Bapak Ibu yang sedang mempertimbangkan untuk membeli, menjual, maupun berbisnis properti di Australia. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukan, baik di Indonesia maupun di Australia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Profesor Denny Indrayana, Bapak Samuel Setiawan, dan Mbak Sarah Aisyah yang sudah hadir dalam Zoom sore hari ini sebagai pembicara kita. Baik, sebagai pembuka, mari kita dengarkan sambutan dan gambaran umum dari Prof. Denny Indrayana sebagai Principal di Integrity Lawyers. Silakan, Prof. Terima kasih Mbak Siva. Selamat sore untuk Indonesia, malam buat Australia. Selamat datang dan terima kasih juga selain peserta semuanya, para narasumber khususnya Pak Sam ini. Lagi di mana Pak Sam nih? Di Brisbane atau belahan dunia yang mana nih? Biasanya muter-muter beliau ini. Selamat sore, selamat malam untuk di Australia. Saat ini saya ada di Jakarta, jadi masih sore. Wih, sama-sama kita. Saya di Jakarta, tapi saya perjalanan bakalan ke Gambir ini kebetulan. Oke, Mau ke baik. Pekalongan. Oke, siap. Dulu? Ketemu keluarga dulu. Setelah minggu lalu saya ada di Melbourne. Bapak Ibu, baik, mungkin teman-teman bisa share screen ya. Sedikit pengantar saja, nanti akan lebih detailnya, lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Pak Sam dan juga associate kami, Mbak Sarah ya. Sekali lagi terima kasih. Next slide please. Saya hanya singkat saja. Belum bergerak nih, langsung next slide saja. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Baik, kalau bicara mengapa Australia, tentu saja banyak hal yang bisa diuraikan, tapi secara ringkasnya Pak Sam nanti akan lebih detailnya. Bagaimana kalau saya mengatakan pengalaman tinggal sajalah di sekitar saya itu daerah West Melbourne itu ada Laverton, Point Cook, saya tinggal di Laverton, Williams Landing, Werribee, Truganina dan seterusnya. Itu properti ini adalah salah satu wilayah bisnis yang menarik, bisa untuk investasi dan lain-lain. Dan masih luar biasa market itu bagi yang ingin investasi ataupun untuk hal-hal yang lain. Nanti lebih jelasnya pasti bisa diuraikan dengan lebih jelas, lebih baik oleh
Pak Sam, terutama yang berpengalaman di bidang ini. Next slide. Ya, silakan. Kalau dari angkanya itu kelihatan sekian ratus dolar Australia. Keuntungan-keuntungannya teman-teman pada dasarnya ini kalau dibicarakan satu-satu, pasarnya relatif stabil dan memang transparan. Ada misalnya di Melbourne itu Victoria itu ada software yang namanya PEXA untuk proses jual beli, dan tentu saja itu tidak ada interaksi langsung untuk menjamin bahwa itu memang prosesnya akuntabel. Bahkan kami membantu proses-proses conveyancing itu antara penjual dan pembeli relatif tidak ketemu malahan. Ya, bisa menjadi investasi sebenarnya tidak hanya jangka panjang, bahkan jangka pendek pun di wilayah-wilayah tertentu kalau bisa memilih lokasi tentu juga bisa menghadirkan nilai investasi yang menguntungkan. Saya punya rumah itu akhirnya juga membantu teman-teman yang kebetulan butuh tempat ruang tinggal begitu, dan itu tidak pernah kosong karena demandnya luar biasa tinggi. Salah satunya adalah teman-teman yang WHV, work. Tapi kalaupun tidak, teman-teman yang menyewa juga tinggi. Pak Sam akan dengan fasih dan yang sekarang ini agak kesulitan mencari rumah jual ataupun rumah sewa. Salah satunya terkait dengan yang akan ada di sana beberapa tahun ke depan. Infrastruktur, kalau datang ke tempat kami di Melbourne itu di semua penjuru itu akan ada pembangunan terkait dengan infrastruktur. Jadi memang luar biasa potensi untuk keuntungan pembelian properti di Australia. Nanti lagi-lagi detailnya akan dijelaskan oleh Pak Sam dan teknis conveyancingnya nanti akan coba diurai oleh Sarah. Next. Ya, agak lambat ya nextnya ya. Oke. Ini bagian-bagian yang mungkin saya skip saja. Saya langsung ke next slide saja. Ingin masuk ke wilayah-wilayah yang relatif lebih pengenalan. Nah, ini juga tentu menjadi pertimbangan kenapa antara citizen dan PR berbeda. Salah satunya ya kalau citizen tentu akan punya kelebihan-kelebihan, tetapi bukan berarti PR tidak punya. Dan bagaimana kalau warga negara asing nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut. Termasuk masalah perpajakannya, itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan itu. Next slide, please. Bapak Ibu, ini pihak-pihak yang terlibat ya, yang ada di proses jual beli, terutama kalau yang utamanya pasti pembeli dan penjual. Terus ada agen properti yang tentu saja juga mengaitkan dengan penjualan di sana tuh rata-rata menggunakan agen, jarang yang sendiri gitu. Dan ada conveyancer, jadi pihak-pihak yang membantu. Kalau di sini mungkin perannya hampir sama dengan peran-peran notaris sebenarnya. Terus ada bank, kayak tadi kalau itu dengan loan, ada juga yang mortgage broker, juga masih terkait dengan finance-nya. Terus kalau itu kemudian ada pembangunan ya developingnya ada pengawasnya, dan insurance sudah pasti ya. Ini pihak-pihaknya, dan tentu saja ini akan terkait dengan nanti legal issues-nya. Nah, Bapak Ibu, soal proses pembeliannya dimulai dengan mengecek propertinya, mengajukan penawaran, mengecek kontraknya, dan sampai kemudian melakukan proses settlement. Nah, itu proses-proses yang secara tahap dari awal sampai akhirnya akan dilakukan. Bagaimana jelasnya, detailnya, dan apa-apa yang terlibat di situ secara lebih lengkap nanti Sarah bisa menggambarkan proses conveyancing, proses jual beli itu seperti apa. Next slide, please. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya akan menutup saja dengan mengatakan acara-acara webinar semacam ini kami lakukan secara rutin setiap bulan,
Biasanya kami bicara soal-soal yang terkait dengan keimigrasian, karena kantor kami memang law firm Indonesia yang ada di juga Melbourne dan Australia. Kami bisa membantu untuk isu-isu hukum Indonesia dan Australia. Dan karena itu kita berharap bisa menjadi semacam support system bagi rekan-rekan di Indonesia yang ingin bermigrasi ke Australia ataupun rekan-rekan Indonesia yang ada di Australia untuk isu-isu tidak hanya keimigrasian, jual beli properti, jual beli bisnis, persoalan dengan keluarga, persoalan dengan kepidanaan bahkan sampai kemudian di ujungnya mungkin persoalan tentang pembagian waris, wills dan sejenisnya, property settlement dan seterusnya. Karena itu kita memang secara rutin mengadakan webinar ini. Indonesia mengadakan webinar khusus tentang isu hukum Indonesia, juga kami adakan setiap bulan, tapi Australia kita adakan secara rutin sebulan sekali untuk juga sharing beberapa pengetahuan-pengetahuan yang kita rasa penting diketahui oleh masyarakat secara umum. Nah, topik-topiknya tentu berganti-ganti. Sekarang kita bicara properti dan mudah-mudahan ini juga menjadi yang bisa menambah wawasan siapapun yang tertarik untuk berinvestasi ataupun bermigrasi ke Australia. Secara umum, Integrity Lawyers tentu bisa diakses melalui website kami di www.integritylawfirms.com, dan kami tentu saja punya kesempatan lebih untuk bisa membantu karena tadi kami punya pelayanan di 2 jurisdiksi negara, Indonesia dan Australia. Nah ini teman-teman yang membantu sejauh ini ada lebih kurang 30 orang yang ada di kantor Indonesia dan Australia. Kalau di Jakarta kami ada di City Love, kalau di Melbourne di pusat kota di Collins Street, kalau di Sydney kami juga ada di pusat kota di Martin Place. Jadi, tapi kami mengcover semua Australia, sebagaimana kantor Jakarta juga mengcover seluruh Indonesia. Sebagai pengantar, saya akan berhenti di situ, karena saya memang tugasnya hanya memberikan informasi awal saja secara general, secara umum, supaya tidak memakan banyak waktu, karena ini Pak Sam ini pasti banyak sekali informasi yang mau disampaikan, peluang-peluang yang ada, dan nanti mungkin secara lebih rinci bagaimana proses conveyancing yang sudah dikerjakan oleh Integrity Lawyers, pengalamannya banyak dilakukan oleh Mbak Sarah, associate kami yang memang hari ini saja sudah ada satu yang kita settlement gitu. Dalam 1 bulan ini kita ada beberapa settlement. Settlement itu proses jual belinya selesai, terus untuk jual beli properties kita yang dibantu pelayanannya oleh Integrity Lawyers dari waktu ke waktu juga terus meningkat. Mudah-mudahan dengan demikian Bapak Ibu yang ke depan ingin menyekolahkan anaknya dan kemudian juga berinvestasi dengan jual beli properti di Australia bisa kami bantu. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya minta maaf, dan minta maaf kalau mungkin tekanannya di jalan, saya di mobil menuju stasiun Gambir karena jadwalnya tiba-tiba dapatnya jam ini. Saya minta maaf tidak dalam posisi yang statis, tapi mobile, mudah-mudahan tidak terganggu sinyalnya. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Denny, pembukaannya sangat mantap ya, dan semoga pembukaan dari Prof. Denny tadi membuat Bapak dan Ibu semuanya makin penasaran nih dengan properti di Australia. Nah, selanjutnya kami memiliki pembicara tamu, yaitu Pak Sam, yang merupakan Principal Director dari iSell Property yang berdomisili di Brisbane, Australia. Beliau akan menjelaskan alur, peluang, dan strategi dalam membeli properti di Australia. Baik, Pak Sam, apakah sudah siap, Pak? Ya, siap. Ya, silakan Pak Sam. Oke, terima kasih buat perkenalannya. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat sore buat di Indonesia dan selamat malam buat di Australia. Boleh dibuka slide-nya, Bu? Boleh di-share?
Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang Welcome to Australian Property. Kalau tak kenal maka tak sayang, maka akan saya perkenalkan tim saya yang ada di Australia. Next slide-nya. Siapa kami? iSell Property ini sudah berdiri selama 20 tahun lebih dan kami telah membantu ribuan investor dari Indonesia untuk mendapatkan properti premium di kota-kota besar di Australia seperti di Melbourne, di Sydney, di Brisbane, di Perth, di Gold Coast, Canberra, dan lain-lain sebagainya. Kenapa memilih iSell Property? Karena kami mempunyai akses khusus ke properti terbaik di Australia. Kami mempunyai bantuan lengkap untuk investasi dari pemilihan unit sampai pengurusan pembiayaan, membantu pengurusan jika membutuhkan financing, menyicil, dan terbukti membantu banyak klien mendapatkan keuntungan selama ini. Ada banyak dari klien kami yang sudah membeli properti sampai 10 kali dari kami sendiri. Jadi itu udah membuktikan bahwa kami mempunyai good track record yang membuat klien itu menjadi repeat buyers. Oke, berikutnya. Di Google sendiri, company kami itu mendapat ulasan 4,7 star dengan 70 review dan 5 star dari Rate My Agent dan juga realestate.com. Jadi ini adalah review dari beberapa klien-klien maupun uh, orang secara general yang mempunyai interaksi dengan company kami. Ya, berikutnya. Kantor kami ada di head office-nya di kota Brisbane, tetapi kami juga ada kantor di Sydney, di Melbourne, di Gold Coast, dan juga di Jakarta. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu yang tertarik untuk berkonsultasi bisa menghubungi kami, menghubungi saya langsung, dan kami akan menggunakan one-on-one atau ketemu dengan Bapak Ibu untuk menjelaskan prosesnya jika dibutuhkan secara langsung. Berikutnya. Ini beberapa network kami. Kalau Bapak Ibu mengenal beberapa developer di Australia, mungkin nama-nama ini adalah nama-nama yang familiar seperti Lendlease, Meriton, Fraser, Setia Group, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa builder atau yang mungkin kami bisa masukkan semuanya ya. Berikutnya. Ini adalah beberapa reason kenapa memilih properti Australia. Tadi udah Pak Denny menguraikan alasan-alasannya, tetapi saya akan terangkan secara lanjut. Pertama, properti di Australia itu sangat aman dan stabil dan sangat menguntungkan. Jadi kalau bisa punya properti, kenapa enggak? Banyak dari orang Indonesia membeli properti itu untuk anak kuliah atau sekolah dan juga untuk investasi jangka panjang dan diversifikasi aset. Alasan berikutnya, alasan kedua, next slide, itu adalah karena alasan membeli propertinya itu gampang. Biasanya hanya butuh 10% deposit dan libur bayar sampai propertinya itu selesai atau serah terima. Yang tadi kalau istilah termnya nanti akan diterangkan adalah settlement. Dan ini berlaku untuk apartment dan townhouses. Tetapi kalau untuk 10% deposit ketika kita membeli house and land, itu sampai tanahnya pecah sertifikat atau disebutnya land registration. Ketika Bapak Ibu membayar 10% deposit, maka tidak ada cicilan bulanan, hanya bayar 10%-nya sekarang, sisanya saat properti jadi. Dan kita sekali lagi saya bisa highlight, kita bisa sambil siapkan cash-nya atau mengajukan peminjaman nantinya. Seperti itu. Berikutnya, kalau kita beli properti di Australia, kita bisa beli tanpa harus ke Australia. Jadi nanti Integrity Lawyers bisa membantu melewati e-signature, semua proses bisa via Zoom, dan bisa membeli atas nama orang tua, anak, atau gabungan. Once again nanti Integrity Lawyer bisa menerangkan proses conveyancing-nya. Tetapi semuanya ini bisa dilakukan tanpa harus ke Australia. Berikutnya. Kenapa orang membeli properti di Australia? Yaitu juga karena propertinya gampang disewakan. Permintaannya sangat tinggi, banyak yang ngantri untuk membeli properti, untuk menyewa properti di Australia. Tingkat kekosongannya sangat rendah, rata-rata di bawah 2%. Dengan rental sewa rata-rata 4-6% per tahunnya. Dan biasanya orang tua membeli properti setelah anaknya lulus pun langsung disewakan uh, untuk mendapatkan passive income. Oke. Alasan berikutnya, next slide. Harga properti di Australia itu terus meningkat dengan rata-rata capital gain 7-10% per tahun. Dan kalaupun turun, cepat sekali balik bounce-nya. Berbeda dengan market-market di negara lainnya. Ya, tadi Pak Denny juga udah bilang dia membeli properti di kota Melbourne.
dan propertinya udah naiknya lumayan banyak ya. Berikutnya, nah yang ini menarik nih. Alasan berikutnya, ketika kita membeli properti, kalau kita masih financing, masih mortgage, cicilannya itu bisa ditutup dari sewa. Nah, jadi ini sangat menarik sekali sehingga sewanya itu bisa dapat 4-6% per tahun ya. Berikutnya, nah, beli properti di Australia juga bisa kredit. Kita orang Indonesia bisa mendapatkan pinjaman kredit banknya hingga sampai 60% per tahun. Untuk non-bank, non-bank bisa membeli pinjaman 80-90% per tahun dan bisa dilunasi lebih cepat tanpa ada penalti. Jadi, secara general, walaupun bisa kredit sampai 30 tahun, Bapak dan Ibu bisa membayar cepat anytime ya, untuk mau melunasinya secara lebih cepat dan bank nggak mempermasalahkan masalah ini. Dan kami punya tim broker yang bisa membantu proses dan dokumentasinya buat Bapak Ibu yang ingin membeli properti dengan financing. Berikutnya. Nah, ini suatu saran dari saya, nggak semua properti di Australia itu bisa menguntungkan. Contohnya, jika Bapak Ibu membeli properti yang terlalu jauh dari kampus, di mana lingkungannya mungkin bising, lokasinya susah cari tempat makan. Jadi, anak-anak student kadang-kadang kalau nyari tempat, dia susah buat mereka gitu cari tempat makannya. Dan jika membeli properti untuk investasi, jangan membeli dari kawasan yang sepi karena sewanya pasti susah. Terus membeli dengan developer yang janjinya besar tapi hasilnya kecil. Atau membeli properti yang sulit disewakan atau dijual ulang. Mungkin mempunyai layout yang rada aneh atau bahan murahan. Jadi kalau kita membeli properti yang bagus, kita pasti untung dan kita pasti tenang. Kalau beli propertinya salah, uang habis dan kita akan pusing terus karena semuanya menjadi cost dan menjadi biaya. Ya, gimana nih solusinya? Berikutnya. Nah, gimana cara kita membeli properti Australia ini dengan murah? Kita akan belajar uh, dengan suatu simple prinsipal ya. Berikutnya, next slide. Nah, buat mau yang mengirim anaknya ke luar negeri, kadang-kadang kita pikir, anak kita sewa aja deh. Toh, mungkin cuma 2 tahun atau 3 tahun. Tetapi, kalau kita mencontoh menyewa 2 bedroom apartment dengan rata-rata sewa 700 sampai 800 dolar per minggu, maka setahunnya itu bisa sampai 35.000 atau 45.000 per tahun. Kalau kuliahnya 3 sampai 6 tahun, total biaya sewa bisa tembus sampai 270.000. Nah, setelah lulus uang habis tanpa aset, tanpa return. Nah, saya sarankan bagaimana jika biaya sewa ini bisa berubah menjadi aset. Nah, ini yang akan kami sarankan untuk Bapak Ibu yang decide one day mau mengirim anaknya ke luar negeri. Berikutnya. Nah, buat investor Indonesia, tahukah bahwa hampir semua properti di Australia itu bisa membayar dirinya sendiri dengan 50% deposit? Jadi walaupun masih hutang 50%, uang sewa dari income masuk itu bisa dijadikan passive income yang stabil karena tingkat kekosongannya sangat rendah dan jadi cicilannya itu bisa di-cover dirinya sendiri. Dan harga properti di Australia itu terus meningkat sehingga ketika dijual nanti bisa cukup untuk hari tua. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mempersiapkan masa tua Anda dengan passive income? Ya, seperti ini. Jadi buat Bapak Ibu yang considering buat berinvestasi di Australia, mungkin bisa memikirkan karena properti di Australia itu selain kenaikan harganya, kadang ada juga keuntungan melalui valuta asingnya juga. Jadi di mana contoh dari saya sendiri ketika itu orang tua membeli properti dengan kurs Australia Indonesia itu ketika masih sekitar 3.000 rupiah per dolar Australianya. Sekarang dolar Australia ke Indonesia udah hampir 11.000. Nah, jadi ini udah satu keuntungan yang sangat signifikan ya buat Bapak Ibu yang diversifikasikan asetnya ke Australian property. Seperti itu. Berikutnya. Nah, gimana solusinya? Dengan bekerja sama dengan para ahli yang hanya nggak memilih sembarang tempat nih. Jadi Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan kami bisa membantu untuk mengecek lokasi, kami bisa menyaring dan merekomendasikan properti yang cocok untuk keluarga Anda. Ya, jadi ini kami sarankan dan kami bisa memberikan free consultation gitu buat Bapak Ibu yang ingin
direct face to face dengan kita untuk berdiskusi apa nih solusinya buat kami. Ya, seperti itu. Next slide-nya. Nah, dengan begitu, Bapak Ibu bisa fokus dengan pekerjaan masing-masing di Indonesia yang kami sendiri yang akan membantu kebutuhan properti di Australia. Kami mencari properti yang tepat, lokasi strategis, developernya terpercaya, dan proyek ini kami bisa dapatkan di hampir seluruh kota besar di Australia. Dan kami juga bantu pengurusan pendanaan yang mudah. Kami bisa bantu pengurusan kreditnya. Kami bisa memberikan simulasi tanpa ada biaya tersembunyi. Jadi Bapak Ibu siap, oh ini yang akan kami bayarkan. Legalitas lengkap dengan dokumen lengkap, di mana kami bekerja sama dengan integrity lawyer yang untuk membantu nanti mengurus izin FARB-nya, mengurus bayar pembelian pajak atau stamp duty-nya, dan dokumen kepemilikan dan joint ownership untuk anak dan orang tua. Dan jika one day Bapak Ibu membeli properti untuk disewakan, kami juga mempunyai tim manajemen di Australia. Jadi Bapak Ibu one stop solution ya. Kami membantu bukan hanya membeli aja, tetapi kamu membantu juga mengurus properti Bapak Ibu di kota-kota di Australianya. Kami mencari penyewa, kami mengurus kontraknya, kami membantu maintenance-nya, kami memberi laporan berkala. Seperti itu. Oke, berikutnya. Semuanya ini kami urus, bisa diurus tuh dari Indonesia dengan akses langsung ke pasar properti di Australia. Jadi kalau Bapak Ibu berkomunikasi dengan kami di Indonesia, baik ada di Jakarta, mungkin di Bandung, atau mungkin di Kota Medan, di Makassar, Surabaya, dan lain sebagainya, itu bisa melalui Zoom. Kami bisa bikin Zoom meeting dan kami bisa diskusi face to face. Bapak Ibu nggak harus datang ke Australia, tetapi jika mau datang di Australia, tim kami di Australia bisa membantu dan menjemput Bapak Ibu untuk melihat propertinya langsung. Oke, berikutnya. Nah, ini saya akan briefly mengenalkan properti di kota Brisbane. Ini sebagai gambaran aja ya. Berikutnya. Nah, ini ada beberapa keuntungan jika berinvestasi properti di Brisbane. Saat ini, banyak orang di Australia itu membeli properti di Brisbane karena Brisbane resmi menjadi tuan rumah untuk Olimpiade 2032. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, harga properti di mana kota itu menjadi kota Olimpiade, harga propertinya akan meningkat. Contohnya seperti Sydney 2000, Melbourne, di LA, di London, di Tokyo. Sehingga ini menjadikan suatu kesempatan buat Bapak Ibu jika ingin berinvestasi di Australia untuk consider kota Brisbane. Berikutnya, kondisi pasar properti di Brisbane ini, basically Australia itu kekurangan properti. Jadi kita hanya bisa membangun mungkin 2.000 unit per tahun, tetapi kebutuhan pasarnya itu 7.000. Jadi kita kekurangan ya, jadi kita shortage of property. Sehingga seperti hukum ekonomi yang sangat essential, ketika supply-nya sedikit tetapi demand-nya tinggi, maka harga properti kita akan naik. Selama ini harga unit apartemen di inner city Brisbane itu sudah naik 2 kali lipat dalam waktu 10 tahun terakhir. Ya, berikutnya. Nah, demand propertinya tinggi, supply-nya juga sangat tinggi, seperti tadi saya bilang, maka harga sewanya pun juga makin tinggi. Jadi bukan harga belinya aja, tetapi harga sewanya pun menjadi tinggi juga. Jadi Bapak Ibu saya lihat di sini banyak orang ngantri hanya untuk mencari tempat tinggal ya. Berikutnya. Nah, ini saya akan perkenalkan satu proyek namanya Stone yang hanya 5 km dari Brisbane CBD. Apartemen ini adalah project of the plan yang akan jadi di tahun 2028. Jadi Bapak Ibu hanya perlu membayar 10% deposit aja dan nothing to pay sampai nanti jadi di 2028. Next slide-nya. Nah, ini contoh untuk satu bedroomnya dimulai dari 880.000 dengan luas 85 square meter. Jadi lumayan besar, layoutnya open plan. Dan berikutnya. Nah, lokasi dari Project Stone ini bagusnya adalah Bapak Ibu, ini dia berada di antara 3 universitas dalam within 10 menit aja. Ada 3 universitas besar seperti University of Queensland, QUT, dan Griffith Uni. Dan dia hanya 10 menit ke CBD dan disurrounded oleh 2 hospital besar di kota Brisbane. Jadi ini adalah kota di mana demand rentalnya itu bakal sangat tinggi sekali. Nah, saya akan memberikan gambaran ketika Bapak Ibu membeli properti ini, apa aja yang perlu dibayar. Pertama, kita akan membayar biasanya generally biaya notaris atau biaya lawyernya.
Rata-rata sekitar 2.500. Lalu kita perlu membayar local stamp duty dan kalau kita foreigner, kita akan membayar foreign surcharge dan juga biaya FARB. Nah, tiga kolom di bawah itu adalah pembayaran langsung ke pemerintah. Jadi nggak ada apakah bisa didiskon atau dikurangi, nggak bisa karena ini adalah pemerintah lokal langsung dibayar ke pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu membeli biaya ini dengan cash, Bapak Ibu hanya membayar totalnya 1.300.000, 3.200. Nah, tetapi seperti saya bilang, karena ini membelinya dengan off the plan, maka begini cara proses pembayarannya. Next slide-nya. Kita akan membagi pembayaran dengan estimasi pinjaman hanya 50%. Saya akan membagi dengan estimasi yang dibayar di awal dan estimasi yang perlu disiapkan ketika serah terima atau settlement nanti. Jadi, kalau Bapak Ibu membeli properti ini, yang perlu dibayar adalah kita membayar 10% deposit, lalu kita membayar biaya notaris, dan kita juga membayar biaya FRB. Total yang kita siapkan di awal kurang lebih 100.000. Setelah itu, di tahun 2028, Bapak Ibu jika di-approve 50% loan, maka Bapak Ibu perlu membayar atau menyiapkan DP tambahan yang 40%-nya lagi. Kalau di-approve 60, Bapak Ibu akan hanya perlu DP tambahan 30%-nya lagi. Setelah itu, Bapak Ibu membayar pajak lokal, local stamp duty, membayar foreign surcharge, dan juga jasa pengurusan bank. Total dana yang perlu disiapkan kurang lebih sekitar 4,6 miliar untuk pembayaran keduanya. Oke, di tahun 2028 nanti. Jika properti ini disewakan, next slide. Properti ini bisa mendapatkan sewa kurang lebih 36.400 per tahunnya. Dengan biaya yang kita masih hutang 50%, cicilan sewanya itu, cicilan mortgage-nya itu hanya 31.000. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa uang sewa sudah bisa menutupi cicilan pembayaran mortgage-nya. Nah, jadi properti ini bisa berdiri sendiri ya. Nah, selain biaya yang masih kita perlu bayar dalam cicilan, ada biaya-biaya lain yang kita juga mesti hitung dalam waktu setahun, seperti biaya eh, kalau di Indonesia disebutnya IPL atau body corporate. Body corporate ini sudah termasuk biaya building insurance kita. Setelah itu, kita juga mesti membayar jasa property management dan kami sarankan buat para investor untuk memiliki landlord insurance. Apa itu landlord insurance? Ini adalah insurance yang memproteksi kita ketika kita membeli properti dan di mana tenannya itu merusak melebihi jaminan uang sewanya mereka. Seperti misalnya mereka tidak membayar sewa atau mereka mungkin merusak karpet kita dan lain sebagainya. Jadi insurance ini akan cover. Nah, di Indonesia nggak ada produk seperti ini di mana uang sewa kita pun dijamin. Jadi sangat bagus ya berinvestasi di Australia. Udah begitu, kami sarankan Bapak Ibu uh, mempunyai uang jaga-jaga ya, repair dan maintenance jika diperlukan. Ya kurang lebih sekitar $900. Karena beli properti baru, kemungkinan properti ini nggak perlu ada biaya maintenance untuk the next 3 sampai 4 tahun ke depan. Nah, selain itu, kita perlu membayar uang ke pemerintah lokal setempat atau istilah termnya di sana, council dan water rates, biasanya kurang lebih sekitar 2.500 per tahunnya. Nah, gimana cara proses pembeliannya? Next slide-nya lagi. Nah, apa nih keuntungannya? Pertama, tadi saya bilang, lokasinya itu dekat dengan transport, banyak penyewa, harganya relatif terjangkau, dengan tingkat kekosongan yang sangat rendah, cuma 1% Bapak Ibu. Jadi, posisi Brisbane saat ini mirip Sydney 2000, kami sarankan buat Bapak Ibu masuk duluan, sehingga bisa nanti untungnya lebih besar. Berikutnya, next slide-nya. In summary, ya kalau stoknya makin bagus, makin cepat. Sehingga kami sarankan buat Bapak Ibu yang tertarik untuk segera ambil keputusan. Prosesnya sangat simpel, kami hanya butuh kopi paspor dan bayar booking fee. Setelah itu, next slide-nya. Ya, bayar booking fee. Setelah itu nanti akan mengadakan Zoom meeting dengan lawyers ya, dengan integrity lawyers akan membantu proses convincing-nya. Setelah itu nothing to pay sampai nanti serah terima propertinya nanti. Terima kasih buat waktu yang disediakan. Thank you ya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih banyak Pak Sam. Penjelasannya sangat menarik dan membuka mata kita semua ya tentang gimana sih kondisi properti sekarang, terutama di Brisbane. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan mengenai general conveyancing di Australia. Nah, mungkin Bapak Ibu dari tadi bertanya-tanya ya, bagaimana sih sistem conveyancing di Australia itu seberapa beda sih dengan sistem jual beli properti di Indonesia begitu. Nah, nanti akan dipaparkan materi oleh Mbak Sarah Aisyah selaku Lay Associate Integrity Lawyers yang akan menjelaskan lebih dalam nih mengenai general conveyancing tadi. Silahkan Mbak Sarah. Terima kasih Syifa, selamat sore di Indonesia dan selamat malam di Australia. Kenalkan saya Sarah Aisyah, Iza, Lay Associate dari Integrity Lawyers. Nah, kalau Pak Sam tadi menjelaskan terkait menariknya beli properti di Australia, untungannya juga sudah cukup baik, itu sangat menarik. Saya akan lanjutkan sedikit materi terkait tahapan-tahapan untuk jual beli properti di Australia yang sudah sempat diulas sedikit oleh Prof tadi. Nah, maka dari itu, sore ini kita akan bahas sekilas soal conveyancing. Next slide. Nah, apa itu conveyancing? Kalau di Indonesia mungkin ini seperti ganti nama di sertifikat rumah dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru. Jadi ya balik nama. Conveyancing ini merupakan proses hukum dalam mentransfer kepemilikan properti dari satu orang ke orang lain. Jadi proses conveyancing ini sendiri hampir sama di seluruh bagian negara Australia, tapi ada beberapa peraturan spesifik antara state. Bisa antara itu Queensland ataupun bisa Victoria. Kadang-kadang beberapa state memiliki peraturan masing-masing. Kadang spesifik nggak terlalu yang besar atau general, tapi secara umum sih sama. Next. Nah, terkait aktor penting. Umumnya di Australia itu kalau mau jual beli properti, biasanya orang-orang akan engage dengan seseorang conveyancer atau solicitor. Conveyancer ini atau yang bisa juga dilakukan oleh seorang solicitor, legal practitioner, itu dia tugasnya mengurus pengurusan terkait aspek hukumnya. Jadi dia memanage dokumen, bisa penting terkait kontrak of sale, transfer hukum, dan memastikan proses perpindahan transfer hukum yang valid, yang sesuai aturan. Nah, adapun agen real estate ini juga aktor yang penting dalam conveyancing, yaitu dia itu memfasilitasi pemasaran, dia melakukan penjualan dan negosiasi antara pembeli dan penjual, dan mengurus transaksi front end. Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah penting, beberapa pembeli biasanya juga punya lender, namanya ini peminjam. Jadi bank itu menyediakan dana yang digunakan untuk pembelian properti tersebut. Jadi ini disebut pemegang mortgage atas properti sebagai jaminan sampai pinjamannya kembali. Next. Oh ya. Nah, dalam proses pembelian ini pada utamanya itu ada 5 tahap. Yang pertama itu due diligence. Jadi awalnya mungkin orang itu harus cek kontrak of sale-nya itu seperti apa. Kontrak of sale ini tidak hanya menyertai terkait general terms agreement-nya, tapi dia juga menyertai sertifikat atas properti itu. Jadi kita bisa lihat secara historis properti itu seperti apa. Apakah dia dalam zona yang mungkin rawan kebakaran atau banjir. Nah, itu kita bisa lihat dalam kontrak of sale dan sertifikat-sertifikat. Nah, jika sudah oke, kita melakukan due diligence pihak pembeli dan kita lakukan pertukaran kontrak. Jadi kita tanda tangan dan ini ada namanya masa cooling off period. Cooling off period ini sebetulnya jika pembeli itu berubah pikiran. Misalnya dalam cooling off period ini bisa setelah tanda tangan bisa ada 3 hari. Dalam Victoria sih 3 hari cooling periodnya itu untuk berubah pikiran dan keluar dari kontrak tanpa ada isu, legal issue.
Jadi dia bisa keluar dari kontrak tanpa menyebabkan penalti atau sebagainya. Habis itu, jika sudah pertukaran kontrak dan melewati masa cooling off period, itu kita bisa menyelesaikan sampai hingga tahapannya settlement. Jadi kita melakukan ini bisa disebut sebagai waiting period. Jadi yang kita harus siapkan itu terkait kesepakatan financial, apa itu antara dengan bank, dengan vendor dan sebagainya. Dan di hari settlement, yaitu pas transaksinya selesai, um, nama pemilik lama ke yang baru itu dilakukan di hari ini. Dan ini ibaratnya kita sudah berhasil balik nama di hari namanya hari settlement. Dan pasca settlement juga ada pun beberapa hal yang harus diurus, yaitu misalnya terkait pengganti nama di apa ya, biaya air dan sebagainya, atau ke council. Nah, jadi ada beberapa hal yang perintilan-perintilan yang masih harus diurus setelah settle. Next. Nah, ini checklist membeli properti di Australia sedikit saja. Yang pertama itu bisa konsultasi dengan lawyer untuk mengetahui kewajiban dan hak yang biasanya diperlukan. Kemudian mungkin bisa disiapkan bukti dana. Dan ini ada pun konsultasi dengan terkait FIRB. Jadi sebagaimana yang Pak Sam sebelumnya sebut, ini seperti izin untuk membeli seorang foreigner untuk beli properti di Australia. Lalu itu juga bisa cek status visa. Kadang ada beberapa misalnya dari New Zealand dia tidak harus FIRB dan sebagainya karena sudah di-accept. Jadi orang Indonesia pemegang paspor New Zealand. Jadi ada beberapa hal yang dikasih kelonggaran untuk orang-orang seperti ini. Terus nanti cek strata report ini lagi-lagi terkait certificates. Kita bisa lihat historis propertinya seperti apa. Cek bangunan secara menyeluruh, jadi nanti pembeli itu diberikan beberapa kesempatan untuk cek properti secara langsung, bisa juga dengan inspector builder. Jadi sebelum pembelian berakhir di settlement, masih ada apa ya, kesempatan untuk memastikan properti itu benar-benar dalam kondisi yang baik dan layak untuk dibeli. Dan yang terakhir itu soal hitungan pajak dan biaya lainnya. Nah, ini ada yang menarik terkait pajak, yaitu terkait stamp duty. Jadi stamp duty ini pajak yang dibayarkan ke pemerintah Australia jika beli properti di Australia, tapi ada kebijakan yang berlaku sejak 2024 sampai 2006. Jadi kalau ada orang asing yang ingin membeli properti yang namanya off the plan, yaitu properti yang sedang dibangun, itu biasanya ada pengurangan stamp duty. Nah, itu cukup menarik untuk foreigners membeli properti yang sifatnya off the plan atau yang baru lagi dibangun. Oke, next. Ya, ini sekilas lebih detailnya due diligence yang kita harus lakukan. Kurang lebih kita mencek yang paling bagian penting itu section 32 statement. Jadi dia berupa sertifikat-sertifikat dan kita bisa lihat secara historis properti itu seperti apa. Dan kita bisa lihat apakah dia pajaknya teratur dibayar dan sebagainya. Next. Nah, pertukaran kontrak tadi sebagaimana yang disampaikan sedikit, ini yang bisa disebut sebagai masa tenang. Jadi, apakah mau berubah pikiran atau tidak? Kalau di Victoria, kita itu diberi 3 hari kerja untuk apa ya, untuk mikir dan jika mau keluar dari kontrak setelah tanda tangan masih bisa. Nah, jika di tempat states lain mungkin setahu saya ada yang 7 hari dan lebih malah dari 3 hari. Jadi beberapa berbeda antara state. Jadi tapi seharusnya sih 3 hari lebih dari cukup untuk berpikir apakah mau lanjut dengan properti ini atau tidak. Next. Nah, pengecekan terkait kontrak hingga settlement. Jadi itu ada secara keuangan formal.
nanti kita cek apakah stamp duty itu sudah ready, terus ada terkait tax dan sebagainya. Itu ada juga terkait pencarian properti. Jadi kita cek ke apa ya? Kadang kita perlu sertifikat dari ATO bahwa ini properti ini kurang lebih tidak ada masalah soal perpajakan. Terus ada laporan penyesuaian. Ini misalnya kayak apabila vendornya sudah membayar sekian-sekian, mungkin si pembelinya harus apa ya bayar kembali karena itu sudah berlaku untuk 1 tahun dan sebagainya. Intinya sih adjustment sih terkait biaya akhir pas settlement nanti. Nah, ada yang menarik terkait pembelian properti di Australia ini, dia itu pakai secara digital semua, lewat namanya PEXA. PEXA ini, jadi kita nanti bisa invite beberapa parties, penjual, pembeli, bank. Nanti kita sama-sama di situ diskusi untuk memastikan settlement berjalan dengan prosesnya smooth. Next. Nah, siapa sih yang bisa menjadi tiga utamanya biasanya orang yang beli properti dengan bantuan kami sih per orang perorangan, tapi ada juga perusahaan yang bisa beli properti dan juga trust. Nah, orang perorangan sih tentunya seperti pembelian jual beli biasa, tapi untuk perusahaan sama trust ini kadang ada beberapa hal yang harus dipastikan lebih ekstra lah. Karena kan aturan yang berlaku untuk perusahaan sama trust ini sama orang yang membeli secara orang perorangan itu berbeda. Oke, next. Nah, membeli property of the plan. Nah, ini yang tadi sempat disampaikan terkait stamp duty-nya. Jadi ada keringanan stamp duty, concessions namanya, tapi dia ada beberapa perbedaan yang lain. Misalnya sunset clause. Jadi ini tanggal batas waktu di mana developer harus menyelesaikan proyek. Jadi di Australia itu diatur secara ketat proyek ini harus selesai kapan gitu. Nah, ada juga valuation risk. Jadi ini pas saat penyelesaian pilihan bank terhadap properti dapat saja lebih rendah dari harga yang dibayarkan di awal. Dan ini dapat mempengaruhi jumlah pinjaman yang disetujui. Dan ada juga inspeksi jika propertinya sudah jadi nanti dilihat apakah ada cacat atau yang rusak dan itu bisa di follow up ke buildernya lagi. Next. Nah, terkait pajak dan penyewaan, jadi seorang conveyancer itu nggak mengurus terkait apa ya perpindahan hak pemilik, tapi dia juga pengurusan terhadap financial dan penyewaan properti. Misalnya pajak tanah, nanti itu lawyer akan urus seperti stamp duty dan sebagainya. Ada juga FPAD, jadi foreign purchaser duty lah, kurang lebih duty yang dikenakan oleh foreigner. Begitu juga dengan pemilik properti yang foreign, itu nanti biasanya dikenakan foreign resident wealth holding, tapi itu juga pun ada concessionnya, jadi ada beberapa hal yang bisa meringankan hal-hal seperti itu. Dan ada juga terkait properti dengan penyewa yang sudah ada existing, jadi biasanya kita nanti kirimkan semacam termination notice agar mereka bisa leave dalam 30 hari. Jadi semua diurus oleh lawyer lah soal itu dan kerjasama dengan agent biasanya. Next. Nah, pada akhir tahapnya yaitu hari settlement dan pasca settlement, hari H ini biasanya dilakukan lewat PEXA. Nanti ada namanya dokumen transfer of land. Nanti akan keluar tuh dokumen bahwa sudah berubah ganti nama. Terus nanti ada pasca settlement. Jadi ini diurus ke beberapa seperti apa ya governmentnya di sana uh, terkait voter rates, perpindahan nama. Jadi kan tentunya harus diinformasikan ke bagian apa ya pihak government bahwa sudah ada pergantian nama. Next.
Nah, persiapan pra penjualan ini juga ada beberapa hal yang harus disiapkan. Jadi, sebelum menjual properti itu bisa disiapkan kontrak disclosure, uh, kontrak of sale-nya juga harus disiapkan, Section 32 dan sebagainya. Nah, kalau ini khusus di State Victoria namanya Section 32 Statement. Next. Nah, ini juga ada terkait kontrak dan deposit. Jadi biasanya di Australia itu nanti sebagaimana yang sudah Pak Sam ulas juga sih, deposit itu bisa dibayarkan ke agent, nanti di hold dulu depositnya dalam trust account, dan itu sampai biasanya apa ya settlement bakal dirilis ke vendor. Kecuali vendor ingin minta early release, jadi seperti itu kurang lebih terkait deposit. Next. Nah, ada beberapa kewajiban financial utama si penjual, yaitu pelepasan mortgage. Nah, ini juga biasanya lawyer akan kontak bank, bank akan kurang lebih banyak korespondensi antara bank dan lawyer. Uh, ada juga terkait kewajiban terkait pajak, jadi soal terkait stamp duty, terus ada clearance certificate dari ATO, ini masuk ke Section 32 nanti, dan kurang lebih ini akan dibantu oleh lawyer juga. Next. Nah, hari H settlement, apa yang harus penjual lakukan? Sebetulnya kalau sudah ada conveyancer ataupun lawyer, itu tidak banyak. Hari settlement itu biasanya penjual itu kurang lebih apa ya? Tidak banyak karena semua dihandle oleh lawyer melalui PEXA. Jadi intinya sih memastikan bahwa yang penting itu penjual ini transaksinya sudah berjalan dengan baik. Nah, dari hak settlement juga penjual nanti akan juga terima uang dari pembeli. Nah, itu nanti di hold dalam trust account, nanti akan dicairkan ke penjual. Next. Nah, poin-poin penting sebagaimana yang tadi sudah diulas, kurang lebih sih ada due diligence, terus harus mengetahui siapa pembelinya, apakah Anda sebagai pembeli, sebagai perorangan, atau atas nama company, atau atas nama trust, dan sebagainya. Dan juga pembelian off the plan yang memiliki risiko sendiri, tapi cukup unggul, karena stamp duty-nya lebih kurang daripada stamp duty utuh. Terus ada terkait vendor statement, dan terakhir juga terkait proses settlement. Next. Oke. Jadi jika ada peserta yang ingin konsultasi terkait properti ke kami, terkait settlement, nominasi, misalnya nggak jadi beli, perlu mencari orang lain, jadi nomini, pembagian harta berupa properti, untuk buat will mengenai properti, transfer nama properti dari keluarga, dan apapun itu berkaitan dengan properti, silahkan kontak ke kami di web, kami Integrity. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Silahkan izin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Sarah atas penjelasannya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi interaktif yang pastinya sudah sangat amat ditunggu oleh Bapak Ibu sekalian yang sudah menyiapkan pertanyaan mungkin ya. Tapi sebelum itu, kami izin untuk mendokumentasikan dulu webinar kita sore hari ini. Jadi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya apabila dimungkinkan. Izin kami tunggu 10 detik mungkin ya. Baik, kami izin untuk screenshot ya, karena ini ada sepertinya ada 2 slide. Kita akan 2 kali screenshot kalau begitu. Baik ya. Untuk slide pertama, saya akan hitung ya. 1, 2, 3.
Baik, lalu untuk slide yang kedua, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar atau chat box. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, kalau memang belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu, jangan lupa tadi bisa langsung kontak Integrity Lawyers ataupun kotak iSell Property, ada Pak Sam. Bisa langsung dihubungi nanti, bisa langsung datang ke website kami untuk bertanya-tanya, karena kami menyediakan konsultasi untuk Bapak Ibu. Oke, karena kita sudah tiba di penghujung acara dan tidak ada pertanyaan, mungkin saya boleh minta closing statement dari masing-masing pembicara, dimulai dari Pak Sam mungkin, Pak. Oke, sekali lagi terima kasih buat waktunya. Uh, jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Nah, nomor WhatsApp saya pribadi bisa dicatat plus 61 433 123 306. Saya ulangi, plus 61 433 123 306. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya mungkin kalau ada websitenya juga boleh ya Pak. Nanti akan Ya, kami bisa dicek cantumkan. www.isellproperty.com.au. Baik, terima kasih banyak Pak Sam. Mungkin dari Mbak Sarah. Terima kasih Syifa ya. Sebagaimana Pak Sandi juga sampaikan, jika ada yang diingin tanyakan, silahkan hubungi Pak Sam ataupun kami di Integrity Lawyers. Terima kasih atas kehadirannya juga di webinar kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sam dan Mbak Sarah. Saya ingin konfirmasi apakah Prof. Denny bersama kami, Prof? Mungkin kalau Prof. Denny sedang bersama kami, boleh memberikan closing statement juga, Prof. Baik, terima kasih. Saya sedang di kereta. Pada dasarnya, terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Kalau terkait dengan properti, dari barangnya, dari rumah apartemennya, tadi Pak Sam sudah pasti bisa bantu dengan pengalaman beliau. Integrity sendiri itu sebenarnya tidak bicara hanya jual beli properti. Kami boleh dikatakan one stop service lah ya. Mulai dari berangkat butuh visa sampai di sini mungkin Sepertinya Prof. Denny terputus ya, karena Prof. memang sedang di kereta juga. Eh, baik, kalau Prof. Ya, sepertinya memang kesulitan sinyal. Eh, izin kami tutup saja kalau begitu untuk Prof. Denny, Pak Sam, Mbak Sarah, terima kasih banyak atas penjabaran yang sangat insightful hari ini. Mungkin banyak Bapak Ibu di sini yang awalnya tidak tahu sama sekali nih properti di Australia. Sekarang jadi lebih tahu. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar sore hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kami
undur diri. Terima kasih. Selamat sore untuk Indonesia dan selamat malam untuk Australia. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.